Jangan terlalu pusing. Jangan terlalu pusing dengan kaidah, ya jangan terlalu pusing ini ya, memang kaidahnya banyak. Jadi kaidah itu untuk menyatukan, untuk menyamakan. Karena dulunya juga bahasanya tidak ada kaidahnya. Karena dipelajari untuk lain jadi ada kaidah. Sama, Anda pernah ngobrol dengan orang jurusan sastra Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia itu paling sulit di orang luar belajar bahasa Indonesia, paling sulit bukan bahasa prakteknya ya. Sulit artinya yang sesuai apa? Iya. EYD atau apanya. Jadi ternyata kaidahnya lebih susah ya, lebih susah dari bahasa yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk komunikasinya gampang kan, kita ngalir aja ngomong gitu. Sama, termasuk anak sendiri, anak ngalami, anak dari SD kemudian sampai SMP di sekolah tidak pernah pakai bahasa Indonesia dulu. Jadi begitu SMA bingung ngomong bahasa Indonesia. Bahkan pertama kali ke Jakarta juga gitu. Sampai sekarang mungkin gitu kan. Sampai sekarang bahasanya juga masih kurang ya. Dan itu juga pengaruh ke apa? Kalau di kita di pesantren di sini ada istilah bakat ya. Bakatnya itu apa? Ada orang yang bakatnya komunikasi. Dia sukanya ketemu orang. Itu nanti bahasanya bagus. Atau yang sukanya sejarah. Kalau anak-anak kita misalkan suka sejarah, nanti bahasanya akan bagus deh. Bukan susun rapi gitu. Nah, kalau yang sukanya administratif, dia nggak suka banyak ketemu orang. Termasuk anak kurang banyak orang suka ketemu orang. Sukanya ketemu benda mati, laptop, ya kan? Apa gitu, utak-atik mesin gitu kan, ada orang seperti itu. Nah itu kalau dikasih laptop, dikasih benda mati, berjam-jam kuat. Masuk anak dari pagi jam 8 ini sampai nanti jam 11 malam anak masih di depan laptop, masih kuat. Tapi kalau ngobrol bentar aja udah nggak ada tema, kayaknya itulah anak balik lagi. Ada orang yang kuat ngobrol lama, itu beda-beda. Kalau tidak bisa menyamakan ya, maka nanti kalau bahasa anak penyampaiannya kurang begitu dipahami, mohon maaf ya, mohon maaf sama semua sekalian. Memang lebih ke ini ya, karena mungkin anak belajarnya teknik, jadi lebih ke rumus ya, memahami rumusnya. Tapi tadi dibalik, anak sampaikan umahat sekalian jangan terpaku dengan rumus-rumus ya. Kalau umahat yang tipenya suka ngobrol, ya jangan terlalu pikirkan rumus, penting ngomong aja kayak pahaluki gitu kan. Ya, apa yang kemarin dialog ini dipraktekkan. Dan dari kata-kata yang kita pelajari ini sebenarnya modal untuk membuat sebuah kalimat ya. Ibarat kalau kita ibaratkan sebuah pohon kan ada akar, ada batang, ada daun. Nah, itu ibarat kosakata yang kita kumpulkan. Nanti buahnya adalah hasil dari itu. Ya, bagaimana kita akan berbicara kalau tidak punya kosakata, ya kan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kosakata tersebut akan bertambah kalau kita tidak gunakan? Ya, maka harus digunakan. Tidak hanya dihafal, tapi tidak pernah digunakan, ya lidah akan susah. Ya. Atau misalkan memang yang nggak suka ngomong, ya banyak kan menulis pakai tulisan, tidak masalah. Tulisan atau baca. Yang kemarin kan Anda sampaikan juga kemampuan masih ingat ya, kemampuan berbahasa kan, yang paling mudah apa? Mendengar kan. Setelah mendengar, ngomong, bicara. Mengucapkan. Kemudian membaca dan menulis. Itu 4 kemampuan ya. 4 kemampuan. 5-nya bonus. 5-nya adalah menerjemahkan. Menerjemahkan itu dari bahasa Arab ke Indonesia. Beda lagi dengan mentafsirkan ya. Menerjemahkan dengan mentafsirkan beda. Tip kemarin sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan ya? Atau semuanya sudah mengerjakan ya? Sudah. Hanya baru masuk tadi kalau nggak salah ke anak. Nah, kita bahas yang itu atau yang mana? Boleh ya, yang itu ya. Oke, kita coba share.
Ana share ini yang kemarin ini kerjaannya siapa ini? Nggak ada namanya. Mana? Udah ada belum? Belum muncul. Belum. Belum muncul ya? Belum. Oh, Ana share-nya, metode share-nya begini. Oh, ini lagi loading. Sampai anta, antuma, antum kan kemarin ya? Iya. Anta, antuma. Ananahnu. Nah, antuna sudah? Udah. Sampai ananahnu kalau nggak salah. Nanahnu sudah? Udah. Maksudnya belum dibahas tapi. Ya, di pekan lalu ada sekilas. Hmm. Lihat di rekamannya. Oh, iya. Yang belum Amr ya. Share screen anak nggak muncul ya? Udah Ustadz. Udah. Oh, udah. Sudah. Udah muncul ya? Yang ini ya? Ya. Ini kesimpulannya sebenarnya. Kesimpulannya ini apa bacanya? Yang di atas ini ada nomor 1, 2 sampai 14. Bahasa Arabnya apa? Ar-Rokim. Ar-Rokim. Ada yang lain? Ar-Rokim. Rokmun. Ar-Rokmun. Hampir. Ar-Rokmu. Ar-Rokmu. Arokmu. Ya. Karena ada Kenapa alif Ar-Rokmu? lam. Karena ada alif lam. Iya. Oke, ya. Ar-Rokmu. Mana Ar-Rokmu? Ar-Rokmu nomor ya. Nomor. Ar-Rokmu. Ya. Rokmu. Terus sebelahnya Domir. domir. Semua hanya atar jama. Nah, ini yang darosa ini apa ini? Fi'il. Fi'il. Ar-Rokmu. Ar-Rokmu. Paham ya sini ya. Ini fiilnya ada berapa berarti? Darosa, Qara'a, kataba, sami'a, zahaba. Nah, 5. Ar-Rokmu. Domir. Atar jama. Tarjamah. Darussa. ya. Dari sini, dari huwa dulu ya. Kalau huwa jawabannya sama ya. Sama. Karena dia jadi patokan. Darosa, qara'a, ya. Kataba, sami'a, Kataba, zahaba. sami'a, zahaba. Ini di bagian qara'a ada yang kurang nggak? Di jawaban. Hamzah. Pakainya hamzah. Kalau ini dibaca apa? Koro. Ya, koro. Koro. Qara. Koro. Apa? Koro. Kacang koro ya. Koro. Koro'a ya, pakai hamzah ya. Koro'a. Yang ini kata apa? Sahih? Kataba, Kata sami'a. Jadi mungkin kalau yang baru ini kenapa nggak sama'a gitu ya? Sama'a. Tapi sami'a. Itu karena nanti ada istilahnya wazan ya. Wazan itu seperti pola ya. Ada polanya. Sami'a. Di sini Zahaba. Kenapa nggak gahiba gitu ya? Jadi dahaba ya, dahaba. Artinya beda ya. kan? Qara'a, kataba, sami'a, dahaba. Ke huma sekarang. Huma, Tambah alif. Qara'a itu alif hamzah, kemudian hamzahnya diikuti
darosa, qara'a, kataba, sami'a, zahaba, Paham ya? Apa sih tambahannya di sini? alif. Tambahannya alif. Nah, alif ini menunjukkan jumlahnya berapa? 2. 2. Ya, menunjukkan jumlahnya 2. Ustaz, Sekarang mau tekan ya, Yang qoro'anya, ya silakan. yang tadi qoro'a berarti yang Ya, qoro'a itu ada hamzah di atas ya, di atas alif. Ya, Nah, pakainya hamzah ya. hamzah Kalau terus alif ya. Kalau Yang bawah Iya, Ustaz, yang bawahnya Yang ini sama. Ya, ya sama, hamzahnya kan Hamzah. huruf aslinya kan, huruf aslinya. Kemudian alifnya jejer ya, karena hamzah dan alif tidak bisa digabungkan, maka jejerkan aja. Qoro'a. Ustaz, kalau pakai keyboard handphone, saya nggak tahu nih ya bisa gimana caranya. Kalau hamzahnya itu kan di atas alif. Kalau hamzahnya di bawah alif, itu salah ya? Maksudnya dia jadi sejajar sama alif. Qoro'i. Jadi qoro'i kalau hamzahnya di bawah alif. Jadi harus di atas ya. Kalau di keyboard biasanya di yang handphone dipencet agak lama itu. Agak lama nanti ada pilihan di bagian hamzah itu biasanya ada bagian pilihan. Ya. Kalau di keyboard laptop pakai shift. Oh, gitu. Coba ini anak notepad tampil nggak ini? Tampil nggak? Tampil. Tampil ya. Tampil hitam. Ya, kita bahas ini dulu. Terus yang hum sekarang ya, hum tambahannya waw dan Alif. Waw dan alif. Berarti darosu, Qara'u, abu, sami'u, zahabu. Zahabu. Nah, ini kan masih kata per kata kan, insya Allah mudah ya. Nanti tinggal pengembangannya adalah dibuat kalimat. Qara'u. Nanti pelakunya berapa orang kalau qara'u? Lebih dari Banyak. Banyak ya. Banyak, lebih dari 2 banyak. Kalau 2 ini, berarti kan 1, 2 banyak polanya ya. Yang sini juga kan dari nomor kan 1, oh berarti pelakunya 1, ini 2 orang, 3, oh dianggap banyak. Lebih dari 2, berarti dari 3 seterusnya ya sampai tak hingga itu pakai qara'u. Nah, kalau ada pertanyaan gini, ada laki-laki dan perempuan, nanti kita pakai yang mana? Di misal yang banyak, laki-lakinya banyak, laki-laki ada 5, kemudian perempuan ada 4, misalkan. Pakai hum. Ya. Baik, itu ya. Itu berarti huwa, huma, hum. Sekarang hiya. Hiya rumusnya apa? Tambahannya Sukun. sakinah ya. Tak sukun. Berarti di sini darosa menjadi Darosat, darosat. Kemudian qoro'at, katabat, sami'at, zahabat. Ini udah antuna mahiroh ya. Sudah mahirot. Sudah mahir semua. Tinggal mempraktekannya. Ini baru satu kata. Ini belajar kata kerja, kemudian dibuat sebuah kalimatnya. Humanya Tambah ta, alif. nah, ta dan alifnya tidak tertinggal ya, tidak tertinggal. Karena alif itu selalu menunjukkan berapa? Menunjukkan bahwa jumlahnya adalah Lebih dari 2. 2 ya. jumlahnya 2. Coba silakan jawabannya. Mana? Qoro'ata, Qoro'ata, katabat, sami'ata, zahabata. Baik, itu yang huma perempuan ya, atau mu'annas. Huma mu'annas. Nah, kita sebutkan mu'annas. Dan selanjutnya hunna, coba.
6 jadi Darosna, Korokna, Katabna, Sami'na, Zahabna, nah, apa Zahabna. polanya atau rumusnya seperti apa kalau hunna? Tambah nah. Ketiga sukun. Huruf ketiga huruf terakhir disukun. Huruf terakhir disukun, Tambah ditambah na. betul. Bukan hanya huruf ketiga ya, karena nanti di bahasa Arab itu untuk fiil madi ini lampau ini minimal hurufnya 3, kemudian nanti ada 4, ada tambahan 3 ditambah sampai 3 huruf, sampai jadi total 6 huruf, maksimal 6 huruf. Itu ada tambahan. Oke. Untuk ke hunna. Sekarang setelah hunna apa? Nomor 7, poin 7. Anta. Anta ya, anta. Jadi ini patokannya di sini. Patokannya di nomor 6 hunna. Setelah hunna ini semua rumusnya tadi berlaku. Di apa? Sukunkan huruf terakhir, kemudian baru ditambahkan ujung dari domir itu. Ujung dari domir tadi hunna, ujungnya na. Gitu kan? Nanya na saja, nun pendek. Kemudian anta berarti tambahkan ta, tuma, antum, tum gitu kan? Polanya dipahami di situ aja. Ya, pokoknya semua disukunkan huruf terakhirnya dulu, kemudian tambahkan domirnya itu, huruf ujung domir. Hunna, na, anta, ta, antuma, tuma, ya kan? Kemudian antuma, tum. Begitu juga anti juga tambahnya ti, antuma. Nanti ini ada yang sama. Mana? Nomor berapa dan berapa yang sama? Nomor 5 sama nomor 11. 5, 11. Nomor 8 dan 11. Ya, 8 dan 11 ya. Kalian berdua laki-laki dan kalian berdua perempuan itu sama ya. Sama-sama antuma. Nah, misalkan 2 orang laki-laki kita sedang menyuruhnya berarti kan antuma, kalian berdua. Atau 2 perempuan juga antuma. Ya, antuma. Kalau ada laki-laki dan perempuan satu-satu digabung jadi Antum. Satu perempuan, satu laki-laki. Antuma juga ya, antuma. Jadi kalau 2 orang antuma, makanya ada yang sama di sini. Dari 14 ada yang sama, antuma nomor 8 dan 11. Kemudian baru sini kalian perempuan ya, perempuan antunna. Ini ada tasdidnya ya, antunna ya, antunna. Antunna. Kemudian ana beda, ini paling beda. Yang paling beda nomor 13 dan 14. Ini biasanya dibahas terakhir ya. Ana, kita ya, ana, saya, ana. Kenapa nggak pakai huruf terakhirnya ya? Nggak pakai darosna gitu kan? Nah ini biasanya tertukar nanti. Ana itu perlu diingat rumusnya apa? Ana? Tu. Ya, tu. Kalau saya sudah membaca? Darostu. Darostu. Sudah menulis? Sudah mendengar? Sami'tu. Sudah pergi? Zahabtu. Sudah niat? Apaan? Nawaitu, ya kan? Dulu kan apa ya, nawaitu. Soma godin, ya kan? Itu bahasa Arab semua, bahasa Arab. Jadi gini, Ana ngalamin sendiri ketika sedikit paham bahasa Arab, ternyata doa-doa atau yang ucapan dulu itu kita jadi tahu ya kan. Nawaitu soma godin, saya niat soma puasa godin besok gitu kan. Gitu. Ini dari segi bahasa aja. Kemudian kalau apa? Saya telah berpuasa apa bahasanya? Apa? Ya asalnya kan saum. Saum itu kan kata benda, kata kerjanya soma jadi sum, ana jadi sumtu. Makanya dulu kalau baca doa buka puasa apa? Allahumma laka sumtu kan. Allahumma ya Allah laka untukmu sumtu aku berpuasa.
Gitu. Sumtu. Itu dari segi bahasa ya, dari segi bahasa. Ana menganalogikan ke tu-nya itu. Ternyata kita sudah pakai ya, nawa itu, shola itu, apa, sumtu. Itu ana. Kembali lagi sini, kemudian nahnu. Nahnu kan nun ya, nun. Harusnya darosna gitu ya. Ternyata darosna nun yang tidak ada alifnya sudah dipakai di mana tadi? Di poin nomor 6. 6. Nah, maka nahnu ini menjadi nunnya menjadi apa? Nunnya alif. Nah, nunnya ana jadinya dipakainya di situ. Ana awal belajar gitu, ketuker. Ana kan kenapa nggak darosna? Ternyata nahnu darosna. Ya. Nah, nahnu banyak dipakai. Inna anzal na gitu kan? Inna sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkan. Nahnu khalaqna gitu kan? Nahnu khalaqnakum gitu misalkan. Kan innallaha khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna gitu. Nah, ini kembali lagi sini ya. Yang tambahan huruf bergabung dengan kata kerja lampau ini sebagai pelaku ya. Perlu dipahami di sini. Tadi kan dari sinilah, dari poin 2 yang kelihatannya kan, poin 2. Ini kalau anak kecepatan di ini aja di rem. Huma di sini kan tambahannya alif, waw alif, hiya ta sukun, huma ta alif jadi ta, kemudian hunna na, anta ta, antuma tum, tuma tum, ti tuma na, tu na. Nah, ini sebagai pelaku ya, sebagai apa? Subjeknya. Jadi tanpa kita sebutkan ini domirnya nih, tanpa sebutkan huwa, huma, kita langsung darosa, kita sudah tahu pelakunya. Oh, siapa berarti? Kalau anak katakan darosta, berarti pelakunya siapa? Anta. Darostu? Ana. Ana. Darosna, panjang, darosna. Kami. Berarti kan kita bisa mengucapkan nahnu darosna, atau tidak ada kata nahnu, boleh. Darosna lughatal arabiyyah fi majlis ta'lim Khadijah misalkan. Itu boleh. Darosna, kami atau kita telah belajar. Darosna. Nah. Ya. Silakan, ada yang perlu didiskusikan. Kalau ini katanya tambahan alif itu berarti 2. Jadi kalau kami lebih ini kan kalau kami kan bisa 2, bisa lebih dari 2 ya, kita semua. Oh iya, betul nih pertanyaannya ya. Kalau berdua bisa pakai kami enggak gitu ya? Ya betul. Kalau berduanya kita anggap orang pertama, ya kan? Kita yang berbicara boleh pakainya nahnu, gitu kan? Nahnu. Berdua boleh kan? Kami berdua kesini mau belajar. Betul, umum. Pakai nahnu boleh. Pakai nahnu. Karena posisinya orang pertama. Tapi kalau posisi berduanya itu orang kedua, maka pakainya apa? Dua. Orang kedua yang kita ajak bicara. Antuma. Kalau orang ketiga baru huma. Misalkan ada kita punya 2 anak, Muhammad dan Ahmad misalkan. Muhammad wa Ahmad zahaba ilal madrasah. Apa artinya? Muhammad wa Ahmad zahaba ilal madrasah. Ahmad dan Muhammad pergi ke sekolah. Mereka pergi ke sekolah. Mereka telah pergi ke sekolah. Berdua telah pergi ke sekolah. Oke. Misalkan ada yang nanya, Aina Muhammad wa Ahmad, kita jawab huma, kan tidak perlu diulang Ahmad wa Muhammad, langsung pakai huma. Huma zahaba
ilal madrasah. 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 Atau tidak disebutkan huma boleh. Zahaba ilal madrasah. Ilal madrasah. Nah, banyak panjang. Berarti orang udah tahu. Zahaba ilal madrasah. Kalau cuma nanya satu orang, misalkan aina zaujuka, aina zaujuki, aina zaujuki, jawabannya Zahaba. zahaba. Banyak panjang apa pendek? Pendek. 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 Zahaba Ilal madrasah. zahaba ilal masjid. kantor misalkan. Ilal masjid boleh. Kantor apa? Kantor apa? Kantor tuh boleh maktab ya. Ilal maktab. Ilal madrasah. Ilal maktab. Nah, itu kalau pertanyaannya misalkan anak yang ditanya aina zaujatuka, jawabannya Pak Aina ya Ustaz. aina ilal madrasah. aina zaujatuka ya Muhammad, jawabannya Zaujuka Zahaba itu ilal mall. zahaba pakai zahaba. Sahabat. Zahabat ila kemana tadi? Mall bahasa Arabnya Zahaba apa? ilal mall. Mall itu matjar ya, matjar. Pacar. Matjar itu jar kan jualan. Matjar berarti tempat jualan. Matjar. Zahaba ilal majnam. Kalau berarti kalau ada laki-laki perempuan, mereka, kalian, itu berarti pakai untuk yang laki-laki ya. Kalau misalnya campur ada laki dan perempuan, berarti kita pakainya yang penunjuk laki-laki. Yang dominan aja Om, yang dominan. Oh. Yang jumlahnya banyaknya mana gitu. Boleh dominan. Kalau berdua satu-satu, Apa ya? Pakainya apa? satu perempuan, satu laki-laki. Pakainya Rumah. huma Rumah. dan Sama. sama. Iya. Kan sama laki perempuan huma. Laki perempuan. Iya. Muzakkar muannas sama. Muzakkar muannas. Iya, antum. Ya. Kalau ada dua bisa disebutkan satu-satu atau kalau memungkinkan bareng. Antuna. Kalau perempuan antuna. Ya, itu kata-kata kerjanya ya. Tinggal Ustadz. ya. Ini kalau misalnya bacanya nih kata tuma apa kata betuma gitu. Kita perlu jelas apa kolahnya gitu jelas nggak? Kata betuma atau cukup kata tuma kota gitu-gitu. Apa korok? Nah. Ada yang menjawab silakan. Silakan. Kita diskusi. Boleh apa harus pakai itu atau seperti apa? Silakan. Jawabannya yang lain. Ada? Langsung ya. Nah, jadi bahasa Arab dan ilmu tajwid beda ya, beda. Kalau baca Al-Quran, iya harus tajwidnya benar. Kalau bahasa Arab lebih ke idhar ya, ke idhar. Nggak perlu anta kata buta, nah gitu, nggak perlu kata buta biasa. Oh, nggak perlu dikol-kolahkan ya Ustaz. Itu ilmu tajwid ya, itu ilmu tajwid. Kalau bahasa Arab nggak perlu ya. Ya. Seperti ini. Yang itu yang Ana sampaikan gitu. Angta korok tak, angta ini. Anta korok tak. Jadi ikhfa ya. Jadi ikhfa. Jadi ngalir ya, bahasanya ngalir. Jadi bahasa Arab ngalir. Ada lagi? Berarti ini fi'il madhi kita selesai sebenarnya ya. Fi'il madhi selesai. Kan tinggal ini aja tadi. Kemudian ada yang sama di sini. Dari segi tulisan ada yang sama. Nomor berapa aja? Ada 4 yang sama dari segi tulisan. Kalau tidak kita kasih harokat semuanya. Nomor berapa? 4.
7, 7, 7, betul. 4, 7, 10, 10, satu lagi 13 ya. 12. Hah? Berapa? 13. 13. Itu ada yang sama ya. Sama-sama apa ujungnya? Sama-sama tak. Sama-sama ta. Ya. Jadi tulisannya sama. Nah, tinggal Bacanya beda ya. bacanya beda. Tinggal kita menentukan siapa pelakunya. Gitu. Kalau misalkan Fatimah, berarti jadi apa? Depannya jadi apa? Darosat. Darosat Fatimah, gitu kan? Darosat Fatimah. Darosat Fatimah. Sama Kalau- anta juga sama ya. Misalkan ya Muhammad hal anta apa jadinya? Ya Muhammad hal anta Rosta. darosta. Terus Kalau ya Zainab hal an Darosti. di darosti. Alhamdulillah daros. Misalkan saya Daros. alhamdulillah daros tu lughatal arabiyyah gitu kan. Alhamdulillah darastul lughatal arabiyyah. Gitu kan? Nah, itu umum sudah bisa mengucapkan itu. Alhamdulillah darastul lughatal arabiyyah. Nah, darastu an, saya telah belajar an itu tentang an fi'li al-madhi. Anil fi'li al-madhi. Saya telah belajar tentang fi'il Ilmadi. Nah, hunaka bomir, bomir huwa, huma, hum, sampai sebutkan mana. Baik. Tadi apa? An ya? Tentang itu an. An ya, an. An itu bisa diartikan dari, bisa diartikan an. Apa? Tentang. Pakai ain apa hamzah? Ain ya, pakai ain. Oh, itu termasuk Darostu huruf, termasuk huruf. termasuk iya huruf, termasuk huruf. Ustadz mau tanya, Nah, tafadholi. Pakai bahasa Arab. kalau Uridu an as'al. Nah, langsung Iya. praktek. Coba. uridu Uridu tuh saya. uridu I Saya want to. ingin. Nah, Saya ingin. uridu. I want Nah, to. uridu. Jadi setelah kata uridu itu bisa kata kerja lagi. Seperti Anak bahasa Inggris uridu. kan gitu kan. Nah, kalau langsung boleh. Saya mau bertanya uridu soal itu sudah boleh. Uridu Singkat. soal. Tafadholi. Soal. Ya. Soal pakai hamzah. Uridu soal. Kalau pakai ain beda artinya. Soal itu pilek. Kalau pakai ain pilek. Saya mau pilek ya. Jangan gitu kan. Kalau soal boleh bertanya. Uridu soal. Ustadz. Tafadholi. Ya, tafadholi ya Uma. Mas Muki. Okti. Okti. Tafadholi ya Umu Okti. Heeh. Ya. Ini apa? Kan tadi dibilang bahwa niat itu kan bahasa Arab ya. Nawaitu sauma, nawaitu wudu'a kayak Ya. gitu. Berarti sebenarnya kalau kita ibadah itu boleh dengan bahasa selain bahasa Arab ya, niatnya itu, khusus niat itu. Apa gimana? Wah, ini pertanyaan ilmu syar'i ini. Bukan bahasa Arab. Iya. Mumpung ingat cara Ustaz. Mumpung ingat. Nanti ditanyakannya ke Ustadz yang kajian ya, yang lain ya. Ini melenceng, Jawab. ini melenceng. Kepo, Ustaz. Ini Kepo. bahasa. Kepo. Versi Ana gitu. Ana suruh jawab gitu maksudnya. Ya kan saya tanyanya sama Ustadz. Jadi Oh, ya gitu nggak ya. apa-apa. Versi Ustadz selama ini kan Oh, kalau versi saya kan Ana. lebih nggak tahu ya daripada Ustadz. Oh gitu. Tentang apa tadi niat ya? Tentang niat apakah harus pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu maksudnya? Ya berarti apakah boleh gitu kalau kita niat. Kan selama ini Ya. kita diajarinya kan kalau dari kecil kan bahasa Arab nih. Ya. Ternyata itu kan bagian dari bahasa ya, bukan, atau maksudnya memang disebutkan syarat, misalnya syarat sholat, syarat wudhu, syarat puasa itu kan berniat, tapi kan tidak spesifik apakah boleh bahasa Arab, apakah boleh bahasa lain, apakah harus bahasa Arab kayak gitu. Ya. Baik, bismillah ya. Untuk yang Ana ketahui,
pertama tentang niat ini ada perbedaan ya, perbedaan pendapat di ulama. Ada yang disebutkan atau diucapkan, ada yang memaknai bahwa niat itu yang ada di dalam hati ya. Misalkan anak punya niat nanti anak mau memberikan sesuatu ke orang lain, itu kan niat ya. Jadi sudah ada niat baru direalisasikan, maka niat dan aktivitas tersebut nyambung. Nah, ada juga yang memang meyakini bahwa niat itu harus diucapkan. Ya. Tapi memang ada ibadah yang ada niat yang diucapkan seperti umroh, gitu kan, haji. Itu kan ada niat yang diucapkan. Nah, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya ibadah itu niatnya dilafalkan ya. Kalau niat penting ya, hadisnya adalah semua tergantung ke niatnya. Cuman yang jadi perbedaan adalah apakah diucapkan dan tidak, itu yang menjadi perbedaan, ya kan? Nah, kaitannya dengan bahasa Arab, yang menggunakan bahasa Arab adalah ketika meyakini bahwa niat itu harus diucapkan, maka dibuatlah dengan bahasa Arab. Kemungkinan supaya satu menyatukan kan. Kalau pakai bahasa Arab berarti kan orang manapun berarti pakai bahasa itu, gitu kan, mau dari luar negeri, yang tadinya bahasa Inggris, bahasa lain-lain, dengan adanya bahasa Arab jadi satu, gitu kan. Nah, walaupun insya Allah tidak ada keharusan untuk niat itu dengan bahasa Arab, gitu. Dari segi bahasanya ya. Kalau dari segi itunya tidak semua ibadah itu dilafalkan. Ini kaitannya dengan kalau niat semuanya niat, ya semuanya niat. Kita mau sholat zuhur ya niat, cuman bedanya adalah dilafalkan dan tidak. Itu jawaban dari segi ilmu syar'inya. Dari segi bahasa itu ini bahasanya kayak doa saja ya. Ada yang mengatakan doa dengan bahasa Arab lebih afdol ya, walaupun bahasa yang lain juga boleh, kecuali yang memang bacaan-bacaannya sudah ditentukan, yang nggak boleh dirubah. Misalnya kayak bacaan sholat kan di situ ada takbir Allahu Akbar, yang nggak boleh pakai Allah Maha Besar ya kan. Ada pernah kita lihat ada video pakai bahasa selain Arab ya, sholat pakai selain Arab ya nggak bisa. Kalau sudah ada contohnya ya, sudah contohkan. Jadi itulah perlunya kita menggali ya, fungsinya kajian ilmiah kan gitu, supaya kita tidak kaku bahasanya ya, kita terus belajar ya, mana yang memang itu menjadi bahasanya itu jumhur ya, jumhur itu menjadi kesepakatan para ulama yang rojih ya, yang kuat ya kita ikuti ya. Kalau kita kan nggak ada kemampuan untuk menggali, oh ini mana yang benar mana yang salah ya, kita ikuti yang sesuai ada tuntunannya gitu bahasanya, tanpa juga yang istilahnya orang masih taklid kita jadi merendahkan ya, tidak juga. Dengan belajar ya, mungkin mereka belum ke situ ya, ilmunya belum sampai situ. Sama kita kan semuanya tahapan belajar ya. Nah, dari sinilah, dari belajar bahasa Arab ini kita akan mencoba mudah-mudahan dengan memahami bahasa Arab ini, ilmu-ilmu syar'i yang kita butuhkan menjadi lebih mudah. Kan harapannya seperti itu ya. Iya. Belajar ini bukan untuk nawar nanti ketika di Saudi kan. Karena malah udah jago bahasa Indonesia. Iya, saya. Gitu. Jangan sampai belajar ini, anak pengen itu, biar nanti di Saudi bisa nawar kurma, jadi murah. Enggak. Mereka bisa bahasa Indonesia pelayannya. Nggak kepake. Kepakainya nanti ketika di sana mungkin ada tahsin ya, kan ada syaikhoh juga di sana kan. Ikutin, kalau misalkan nanti ada kesempatan umroh atau haji, ada hal-hal kan ikutin. Di sana kan ada pelajaran tahsin, kita nyetor misalkan baca surat Al-Fatihah, ya, ngomong sama syaikhohnya dengan bahasa Arab, atau ngomong sama petugas bahasa Arab, paham. Ada kajian juga di sana. Amin. Itu ya, kurang lebihnya jawabannya. Kalau salah berarti ya karena Anda belum tahu ya. Yang Anda tahu seperti itu. Ya Ummu Okti, al-anti fahimti? Insya Allah. Jazakallah. Insya Allah apa ini? Fahim tu atau fahim? Fahim tu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Walaupun belum paham nggak apa-apa, ini kan praktek fahim tu gitu ya. Iya.
Naam. Wallahu a'lam. Baik. Hal hunaka soal akhir? Ada soal yang lain atau diskusi yang lain? As'aluka. Tafadhali. As'aluka. Man Ini, man Ustaz. hada man. Man. Nanyanya pakai bahasa Indonesia aja kan Ustaz ya. Umukain ya, umukain tafadhali. Ini kan kalau saya ya, maksudnya misalnya kayak tadi Ustadz kasih pertanyaan, oh itu kita mesti jawab huma misalnya atau Ya. nah, tapi belum nempel tuh Ustadz. Jadi kayaknya ini kan ada di depan mata bisa baca, itu kan ngurutin tuh dua huma hum. Jadi loadingnya tuh Ya. lama Ustadz. Jawab itu gimana Ya. Ustadz? Itu kenapa itu? Kenapa loadingnya lama? Kenapa? Pertanyaan dibalik. Kenapa itu bisa lama? Banyakan mikir ya Ustadz. Banyakan mikir. Apalagi kira-kira? Belum Takut salah. terbiasa. Belum Belum. terbiasa. Ya, betul. Satu tadi jawaban mikir, kebanyakan mikir, takut salah gitu kan. Takut salah, aduh nanti jawabannya salah gitu kan. Jadi di otaknya mana nih yang maju duluan gitu kan. Gitu. Jadi belum ngalir. Yang kedua betul tadi belum terbiasa. Ya maka itu terbiasa kan. Kan ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa. Itu bisa betul juga. Kita biasakan itu jadi bisa. Ya. Terus jadi bisa. Apalagi kira-kira? Apa? Dua kayaknya ya, dua. Yang lainnya pendukung. Apa Ustaz? Ya, dua alasan itu tadi. Satu karena terlalu fokus ke kaidah, takut ngomong, kemudian belum terbiasa. Belum terbiasa artinya belum terbiasa mengucapkan. Ya, kalau sudah terbiasa kayak misalkan kaifa haluki, ya alhamdulillah ya karena udah berkali-kali mendengarkan. Ya, kalau mungkin yang baru kayak fahaluki gitu kan. Nah, yang sudah terbiasa gitu. Tapi yang terbiasa pun ketika tidak diucapkan ya tidak selancar itu. Makanya praktekkan ke anaknya ya, anak kecil, anak sering gitu kan. Kayak fahaluki gitu. Ya, ngobrol, apalagi alhamdulillah kalau di sini anak pesantren kan. Anak-anak ya kita ajak bicara aja walaupun mereka juga masih ngeblank, nggak apa-apa kita ajak. Kayak fahaluk. Ilaina dhahib gitu. Bahasanya kan banyak ya, intinya anak juga memotivasi mereka untuk menggunakan ya. Karena kalau cuma dipelajari kaidah ya akan sulit untuk mempraktekkan itu. Jadi tujuan mempraktekkan juga bukan untuk gaya-gaya ya, tujuannya adalah supaya kita membiasakan diri berbahasa ya. Itu sih sebenarnya ya. Nah, maka ini Ustadz, tafadhali. Ustadz mau nanya yang Uridu soal. As'aluka boleh. Uridu soal boleh. Uridu soal tafadhali. Man hada man Mas Muki. Anna Mediana. Tafadhali ya Umma Mediana. Iya. Tadi yang Ustadz contohin tuh yang Darasul Lugatul Arabiyah ya. Itu kan gimana nentuin kalau ini harus ada alif lam kan harus ada alif lam itu kalau waktu itu Ustadz kalau nggak salah kalau pernah nerangin kalau ada alif lam itu kan jadi sifat. Itu kita tahu ini sifat apa kata benda itu gimana ya Ustadz? Terus sama tadi yang Ustadz bilang yang uridul usual. Ini kan artinya saya mau bertanya. Yang menunjukin saya yang mana ya Ustadz? Oh, Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ya. Umum Mediana. Yang pertama tentang alif lam dan tidak ada alif lam. Gitu kan? Pernah disampaikan bahwasanya alif lam itu menunjukkan bahwa sesuatunya sudah jelas. Nah, Darastul Lughatal Arabiyyah kan bahasa Arab sudah jelas. Ya. Kecuali anak mengatakan saya belajar bahasa. Mungkin anak katakan uridu Darastul Lughatan. Saya belajar sebuah bahasa. Darastu lughatan. Ada tanwinnya kan? Nggak ada alif lam jadi tanwin. Darastu lughatan. Saya belajar sebuah bahasa. Tapi yang kedua, darastu lughatal arabiyyah. Nah, itu bahasa Arab sudah jelas. Yang dipelajari adalah bahasa Arab. Kemudian tadi tentang sifat, kan tadi al-arabiyyah, ada alif lamnya kan? Maka al-lughah tadi, al-lughah al-arabiyyah. Jadi bahasa Arab itu disejarkan sekarang seperti sifat ya.
Nanti insya Allah ke depannya kita belajar sampai situ juga ya. Kemudian tadi tentang uridu ya. Uridu soal. Itu yang menunjukkan anaknya mana ya. Itu dipelajari di fi'il madhi. Ya. Uridu ini fi'il madhi. Ada huruf U-nya. Uridu. Ya. Ana. Uridu. Nah gitu. Itu mudah-mudahan jadi semakin penasaran untuk mempelajarinya. Kan uridu. U-nya itu uridu. Misalkan gini. Mungkin pernah dengar uhibbuki fillah, misalkan. Uhibbuka fillah, kan U kan? Pernah dengar nggak? Atau pernah ngucapin kan? Saya cinta karena Allah ya. Masya Allah, U-nya kan U. Depannya U. Gitu. U-nya depan. Ya. Gitu. Nah, di fi'il mudhari. Ya walaupun tadi kaidahnya kita belum tahu, sudah pakai kan? Sudah pakai boleh. Uridu soal ya Ustaz, tafadholi. Uridu soal, saya mau. Uridu itu berlaku untuk semua ya. Uridu to'am, saya mau makan. Uridu tobah, saya mau masak. Toh, uridu ini bisa disejarkan dengan kata kerja setelahnya. Uridu an akul, saya mau makan. Uridu an ashrob, uridu an aktub. Nah, nanti di fi'il mudhari. Maka insya Allah ya di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke fi'il mudhari. Ya, jangan lama-lama di fi'il madhi ya. Fi'il madhi nanti kita flashback aja. Ketika mau mengucapkan, misalkan nanti anak kasih tugas aja, kasih tugas aktivitas dari bangun tidur sampai menjelang kegiatan pembelajaran bahasa Arab itu bisa disampaikan dengan bahasa fi'il madhi semua. Setuju? Syukran. Afwan. Ada lagi tentang fi'il madhi? Ustaz, jadi afwan Ustaz. Uridu soal. Itu soal tafadholi. Ini jadi saya masih bingung. Ya. Saya masih bingung Ustaz ini tentang uridu. Uridu itu kata kerja ya? Iya. Uridu kata kerja. Uridu Ya bingungnya kan karena kerja. belum masuk ke fi'il mudhari. Oh iya. Jadi ini beda ya fiilnya ya. Karena kan Fiilnya kalau beda. qara'tu, kenapa nggak uritu gitu maksudnya. Ya, Terus ya ini fiil mudhari ya. fi'il mudhari ya. Oh iya. Nah, itu aja Ustaz. Syukran. Afwan. Jadi ini penyemangat. Oh, anak berarti harus lanjut nih belajarnya gitu. Jangan sampai cuma fi'il madhi aja ya. Fi'il madhi berarti cuma bisa cerita ya. Kalau mau merencanakan berarti harus belajar fi'il mudhari. Anak tuliskan ya, uridu, tulisannya seperti apa sih? Ini tampil nggak yang anak? Iya, kelihatan. Uridu gitu, uridu. Fontnya diperbesar, Ustaz. Siap, uridu. Kita cari outnya dulu. Jam 10 menit lagi. Nah, kita perbesar ya. Ya kan? Uridu. Fi'il mudhari'nya ini. Mudhari'nya apa? Aroda, mudhari'nya yuridu. Ini fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Aroda, yuri, Baik, turun kartunya ini ya Jam. Kartunya ini Jam. Atau apa? Boneka kaktus. Aroda, yuridu. Kartunya Jam. Kartunya itu boneka kaktus. Ini buah. Kalau anak Itu alifnya ada fathahnya ya, yang aroda ya. yang mananya Itu yang aroda yang yang ini.
Iya, Kan kok ada ro-nya, hamzahnya oh ini lagi. ro. Ada fathahnya lagi. Ini sebenarnya di sini. Ya, bukan di sini ya. Nah, di sini. Aroda yuridu. Kalau ana menjadi, kan kalau huwa itu ya, identiknya dengan ya. Nah, kalau ana identiknya dengan apa? Rumusnya dengan hu. Hu, ri. Nah, nanti di fi'il mudhari ini mempelajarinya ini, perubahannya seperti ini. Ya. Yang berubah ini. Ana tandain merah, ini yang berubah. Ini yang menunjukkan tadi pertanyaan dari siapa ya? Medina kalau nggak salah ya. Ini yang menunjukkan ana uridu. Uridu kan kata kerja. Maka setelahnya kata benda. Kata benda identik dengan mansub ya. Uridu su'al. Kita cari hamzah yang di atas waw. Mana nih hurufnya? Ini nih, kalau jarang digunakan juga lupa nih. Waw di atas apa? Hamzah di atas waw. Atau pakai kata kerja boleh. Uriduan as uriduan as'aluk uriduan as'al ya. Uriduan ini ana lagi nih. Uriduan as'al. Kalau tadi kan kalau nggak ada uri berarti as'aluka. K-nya ini sebagai objeknya. Tapi di sampai sini boleh. Kerja ya. Kepake dua-duanya. Ini uriduan as'ala. Al. Jadi yang tadinya as'alu jadi karena ada an ini jadi as'ala. Ini panjang lagi, pembahasannya panjang lagi. Sini ada an. Jadi pengaruh semua ya untuk bahasa Arab itu apapun yang di depan nanti belakangnya ngaruh di situ. Uridu, nah minimal ini yang dipakai ya. Kita umum ada pertanyaan uridu soal, uridu an as'al. Uridu an as'al boleh, an as'al. Ya. Yang satunya uridu soal boleh di sini. Uridu su. Nah, ini ketemu. Uridu soal. Soal gitu kan. Uridu soal. Ini dua-duanya bisa dipakai. Kalau di atas pakai kata kerja semuanya. Kalau di bawah ini uridu soalan, ini sebagai apa? Objeknya nih. Ya. Kelihatan nggak? Iya, Ustaz. Nah, ini kata kerja utamanya dari sini. Seperti darosa. Nah, kita belum masuk ke fi'il mudhari sebenarnya. Ini adalah penggunaan aja, penggunaan ketika kita mau bertanya. Uridu soal, uridu boleh. Jadi ini dipakai terus ya. Kalau ini yang belum bisa bertanya nggak apa-apa, cuma pakai uridu soal, uridu kiroah boleh. Saya mau baca berarti uridu kiroah. Kiroah kan baca. Jadi di bahasa Arab itu ada kata kerja, ada kata benda. Kata benda bisa bermakna kata kerja.
Kalau di bahasa Indonesia kan ya, seperti membaca kan, di bahasa Arab kiroah, uridu kiroah, membaca, kitabah, menulis, uridu sholat. Jadi ananya itu u-nya Ustaz ya. Nah ini nanti dipelajari di fiil mudhari. Nah itu gambarannya ya. Belum paham sekarang nggak apa-apa. Sip. Ada lagi? Uridu soal Ustadz. Tafadholi, Man. Mas Muki. Ana Wita Ustadz. Nah, tafadholi ya Umawita. Tadi sempat dibahas untuk yang poin 4, terus 7, 10, sama 13. Ya. Kan ada kesamaan di akhir itu ada huruf Ya. ta ya Ustadz. Ya betul. Nah, kalau misalnya dalam percakapan bisa dibedakan pelakunya karena ada perbedaan pengucapan pasti. Ya. Antara darosat misalnya atau darosta dan selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya di bahasa tulisan, apakah pasti nanti ada penandanya, Ustadz? Ya. Muwita ya. Contohnya misalkan di seperti apa kalimatnya? Atau belum ada contoh ya? Belum ada contoh sih, baru kepikir Biasanya aja. kan Maksudnya penulisannya kan kalau pasti sama. Ya, dalam sebuah kalimat itu kan pastinya di awal disebutkan dulu kan. Misalkan gini, nama saya Umu Wita, ya kan? Berarti udah tahu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Coba kita bikin aja di sini ya, Bapak biar ini ada gambarannya. Nama saya apa bahasa Arabnya? Ismi Wita. Apa? Ini kan? Ismi Wita. Nama besar ya. Seperti tadi ya. Ismi Wita. Terus apa lagi? Mau disebutkan apa? Nama saya Wita. Lagi Umu Wita coba bikin kalimat. Ana darosatil. Ana darostu ya berarti kan. Berarti nggak usah disebutkan ana kan kita udah tahu. Iya. Ini darostu terus Al-lughah. Oh berarti yang tadi itu apa? Yang tadi itu orang ketiga ya? Orang ketiga kan? Ana daros tuh ya nggak apa-apa lanjut daros tuh. Lughah. Daros tuh lughah. Arabiyah. Arabiyah. Daros tuh lughah Arabiyah. Apa lagi? Oh iya. Apa namanya? Iya penandanya berarti iya pasti akan ada kalimat sebelumnya ya Ustadz ya. Nggak ujuk-ujuk. Nggak tiba-tiba muncul. Betul. Misalkan itu kan kalimat orang pertama ya. Nah, iya. Sekarang Ana yang mengatakan, Ana yang menceritakan. Berarti kan kalau yang tadi ini Umu Wita, ini aja. Kolat, nah, langsung dipakainya. Kolat atau ini Wita ya, maksudnya Umu Wita ya, Wita. Ini mengatakan ini, ya, ya kan. Kemudian di sini, misalkan siapa? Umu Oktina. Ya. Nah, ini misalkan, wah keren ini tulisannya jadinya ya, Oktina. Tapi kalau Umu Oktina mau menyampaikan kembali apa yang diucapkan Umu Wita seperti apa? Darosat Ininya
sebelumnya apa? Sebelumnya kan Umu Wita mengatakan ismi Wita. Kalau yang mengucapkan Umu Oktina seperti apa? Jadi apa? Sami'at. Ini dari sini dulu diterjemahkan. Kan ini kan Ini ismi, Man. namaku. Nah, berarti di sini apa? Mandarosti. Ceritakan kembali berarti. Is mu. Oh, is. Nah, namanya gitu kan. Kalau itu kan tadi Umu Wita kan namaku Wita. Kalau Umu Oktina yang mengatakan berarti namanya berarti ismuha. Oh, muha. Oh, ismuha. Atau nggak usah ismu lagi ya, berarti pakai dia. Boleh kan? Dia, ya kan? Iya. Wita. Boleh kan gini? Wita. Wita. Dia Wita. Nah, Umu Wita mengatakan darostul lughatal arabiyah, maka Umu Oktina mengatakan apa? Darosat. Darosat. Itu kan beda kan? Darosat al-lughah al-arabiyah. Nah, dari sini pertanyaan Umu Wita ya tadi. Kan di sini perubahannya di sini. Nah, untuk mengetahui atau anak tidak harokat ya, kasih tidak harokat, tapi nanti Umu akan bisa membacanya dan menentukan apakah itu tak sukun, tak itu dari mana? Dari belakangnya, ya kan? Dan hiya Wita, maka di sininya darosti, darosta, darostu atau darosat. Nah, darosat lughah. Darosat lughatal arabiyah. Nah, ketika di sini ada kaidah lagi. Di sini ada sukun, kemudian ini sukun lagi kan? Maka bisa dibaca darosatil lughatal arabiyah. Hampir mirip jadi i. Ini jadi seolah-olah jadi i. Tapi itu belum. Kita fokus ke sini tadi pertanyaan Umu Wita. Bagaimana membedakan tu anta. Sekarang untuk lebih membedakan lagi, kita tambahkan lagi. Sekarang Umu Medina, Mei di, nah, misalkan Medina, ya Umu Medina ini berbicara ke Umu Wita, ya Wita, misalkan, ya Wita, ya Wita, nanya, apakah kamu sudah belajar bahasa Arab? Jadi apa? Hal. Boleh pakai hal. Anti. Boleh pakai hal atau untuk persis seperti ini bisa saja, tapi bermakna pertanyaan. Seperti ini kita hapus di sininya. Kita seperti tambah ini sudah menjadi pertanyaan. Jadi apa? Gak usah pakai hal boleh, kan ada pertanyaan. Ini apa? Darosti. Nah, darosti. Ya Wita atau ya kan ya Wita ini langsung namanya ya darostil lughatal arabiyah. Sudahkah maka kamu? Jawaban Umu Wita jawabannya apa? Darostu. Ana darostu. Nah jawabannya ini anak kopi saja, ini taruh di bawah. Umu Wita jawabannya adalah sebelum kata darostu apa? Ana, nggak usah pakai anak pun di sini bisa. bermakna apa? Di sini bermakna apakah? Karena ada tanda tanya. Darostil lughatil arabiyah. Ya Umu Wita, apakah Anda telah belajar bahasa Arab? Jawabnya sini. Naam. Ya kan? Naam. Darostul lughatal arabiyah. Itu kan? Itu pembedakannya darostul lughatil arabiyah. Jadi di sini ada 3 ya. Ada tu, ada ta, ada tak sakina, ada ti. Yang anta berarti beda lagi nanti. Masya Allah. Gitu ya. Ternyata bisa dipraktekkan langsung ini. Masya Allah. Ya Allah. Terus. Syukran. Berarti ini terlihat banget di Al-Quran ya Ustadz ya. Allah sedang membicarakan siapa gitu. Oh iya, bisa seperti itu. Padahal walaupun subjeknya nggak disebutkan, tapi berarti rujukannya bisa ayat-ayat jauh sebelumnya ya, nggak harus sebelumnya banget gitu. Iya, biasanya kan di yang di surat itu kan banyak kisah-kisah ya, kisah-kisah nanti kola siapa yang berkata itu di belakangnya pasti ada misalkan Musa
ada Musa, nanti ada nabi yang lain apa itu nyambung. Dan untuk belajar ini bahasa yang ininya, coba dibuka surat Yusuf itu banyak. Kan itu cerita dari awal sampai terakhir itu ceritanya. Ini ya ini ada ini ro'aitu ahada asyara kaukaba wal qamara ro'aituhum li sajidin. Ro'aitu ana berarti ro'aitu. Ro'aituhum li sajidin. Itu banyak. Nah, kemudian kalau di Al-Qur'an itu kan banyak perintahnya dibanyakan untuk antum kan ya. Maka nanti jangan sampai punya pengertian, nah itu kan perintah cuma buat laki-laki, berarti perempuan tidak, enggak ya. Kalau perintah di dalam Al-Quran itu walaupun bahasanya untuk laki-laki, perempuan di dalamnya masuk ya. Nah, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kan kum, nah kan bukan kunna itu. Nanti ummahat dalilnya itu anak nggak berpuasa kan yang diperintah alaikum gitu. Tidak ya, semua ya. Kutiba alaikum. Kenapa nggak kunna gitu kan? Ya itu masuk di dalamnya. Ini bisa dipahami yang ini, yang perbedaan ini ya, tanda-tandain. Ini boleh diganti, yang kata-kata lain kan boleh. Ismi, ini kan mengatakan, ini orang pertama mengatakan ismi wita, darustul lughatul arabiyyah. Orang kedua, kemudian yang orang pertama tadi diposisikan menjadi ketiga, berarti hiya wita. Darasat lughatul arabiyyah. Kalau yang ketemu orang kedua, maksudnya diajak ngomong, ya wita, darastil lughatul arabiyyah. Naam, darastul lughatul arabiyyah. Balik lagi ke atas. Itu kurang lebih contohnya. Dan masih banyak pengembangannya. Anda yakin ummahat sekalian untuk membuat kalimat sudah terbiasa ya. Nah, silakan aja untuk ummahat punya buku diari ya, diganti bahasa Arab ya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Curhatannya dengan bahasa Arab, jadi kan nanti yang tahu hanya nggak gampang bocor ya Ustaz. Nggak gampang bocor ya. Suaminya pengen ngelihat, ya belajar dulu bahasa Arab, sini ajarin gitu kan, jadi rahasia. Ibaratnya pernah juga disampaikan, kita ketika mendapatkan surat dari orang yang kita cintai, pastinya pengen tahu isinya kan? Ya kan? Begitu juga sama ya, ada hadis, ada Al-Quran, itu kan surat dari orang yang kita cintai kan, maka kita harus bersemangat untuk mengetahuinya ya. Inilah mudah-mudahan salah satu caranya ya. Jadi tidak kenal lah anak nyesel dulu nggak mondok, nggak ada batasnya ya. Ya yang mondok ya sekarang giliran anaknya ya kan, atau ponakan cucunya yang udah punya cucu, kita tetap belajar. Apalagi masya Allah hikmah dari pandemi ini yang tadinya tidak terpikirkan belajar, orangnya mah di mana gitu kan, bisa suaranya gambarnya masuk, luar biasa. Tidak perlu repot-repot nyiapkan di umuken, nggak merepotkan nyiapkan makanan konsumsi ya, yang tadinya belajar bahasa Arab sibuk dengan konsumsi ya. Yang masuk konsumsinya gitu ya. Benar kan? Kalau ini fokus jadi ya, fokus ya. Fokus belajar ya, cemilannya sendiri-sendiri ya. Jadi kita insya Allah tidak mengeluh dengan keadaan. Nah, gimana Ummu Ken tadi? Kayak di surat Nuh Ustadz yang qala Robbi ini da'autu, tu'nya itu aku. Nah, coba qala kita tulis ya, qala ya, qala Robbi. Ya. Robbi ini. Kalau salah dikoreksi ya. Kalau Robbi ini, terus B-nya nggak pakai ya Ustadz, Mbak biasa. Robbi ini. Kan? Da'autu. Iya. Iya. Da'autu qaumi. Iya. Qaumi. Ini. Qaumi. Ya, itu mim ya, qaumi ya. Mi. Terus? Udah sampai sini aja. Ya udah. Laila. Ya udah, Laila. Sampai sini boleh. Ya. Qala. Siapa yang berkata? No, ya kan. Robbi itu maksudnya Robku. Walaupun di sini aslinya ada ya, tapi dibuang ianya. Sudah bermakna
bermakna robku. Karena kalau tidak ada ianya harusnya dibacanya apa? Itu pakai tasdid ya Ustaz. Ada ya roba. Robbi. Ada tasdidnya di sini. Iya ada. Iya. Jadi gini kan, Robbi kan. Itu Robbi itu maksudnya adalah Robbi, ada ya-nya aslinya ya. Tapi di Al-Quran ada yang beberapa dihapus ya. Iya. Qala Robbi ini sesungguhnya aku da'autu dakwah da'autu saya berdakwah, tunya kan saya. Kaumku, betul. Itu ya Ustaz ya. Ya betul, kalau memang nanti arahnya ke itu, ke pemahaman teks Al-Quran, Masya Allah. Tapi nanti ummahat jangan terlalu fokus ke arti saja ya, karena tidak cukup untuk terjemah. Karena terjemah itu kan mengalihkan bahasa, tapi nanti harus buka tafsirnya, itu lebih maju lagi. Nah, untuk tahu arti itu adalah ketika kita baca, kita tahu jalan ceritanya. Itu bisa istilahnya, bisa jadi ketika ceritanya di situ sedih, kita bisa ikut sedih. Ya. Seperti di surat Yusuf itu kan ada sedih kan, dibuang, kemudian yang paling menyedihkan, yang paling mengingatkan ketika saudara-saudaranya menyebutkan bahwa anta Yusuf ya gitu kan, itu kan jadi iya ini Yusuf gitu. Kalau dihayati luar biasa itu. Dari segi bahasa harapannya membantu itu kita menjadi bacanya seneng, karena yang kita baca tahu artinya gitu. Dan insya Allah tidak ada bosannya ya, tidak ada bosannya untuk di membaca Al-Quran itu. Dan alhamdulillah di pesantren ini dapat kesempatan di pagi hari kan ada halaqah Al-Quran ya, hafal Al-Quran, kemudian membimbing santri untuk ya nerima setoran gitu kan. Jadi ya alhamdulillah tiap hari jadi denger gitu kan, denger walaupun anak bukan penghafal ya, bukan hafiz ya, jadinya ke bawah kan, jadi ke bawah suasananya, jadi seneng gitu. Nah di situ anak aplikasikan dari tahu bahasa itu, dari tahu bahasa Arab nyambung ya, walaupun nggak semuanya anak tahu artinya, tapi kan bisa tahu kan, misalkan dari sini nih kalimat ini aja nih, tiba-tiba wita terus darusulu watarobiyah kan, walaupun misalkan di tengah-tengah ini nggak tahu, oh berarti kita sambungkan aja artinya ini, kita lihat terjemah. Itulah minimal ya kalau kita belajarnya itu untuk memahami itu apa yang disampaikan, apa yang misalkan kita dengar murotal tahu itu, kayak maksudnya kok jadi tahu gitu. Anak juga sebelumnya kan nggak tahu gitu ya, dengan berjalannya waktu kita belajar terus, ketika dengar murotal kok jadi tahu oh ini isinya tentang ini gitu, akan di radio atau Mustar murotal gitu. Masuk anak kalau di depan laptop kalau nggak ada suara kayaknya gimana gitu ya, sambil dengerin murotal atau sembari memasak, sembari nyetrika kan boleh aja kan, daripada bengong boleh misalnya. Itu jadi faidah dari apa yang kita pelajari diaplikasikan ke kehidupan kita, ya tentunya gitu. Baik, sampai mana tadi? Sampai Ummu Wita ya, Ummu Wita sama Ummu Ken tadi ya. Nih kalau Robbi ada lagi? Insya Allah. Berarti kalau yang tadi latihan 14 itu insya Allah yang belum mengerjakan tinggal dicoba aja, bagusnya ditulis lagi di buku itu, di buku latihan untuk pelatih lagi, dibuat kolom-kolomnya, atau lebih lengkap lagi dibuat kalimat. Itu kan baru satu kata ya, dibuat jumlah mufidah itu artinya kalimat sempurna. Yang di situ kan baru qoro'a itu ada berapa tuh? 14. Satu kata kerja 14. Berarti Ummu dapat 14 kalimat. Dikali ke sampingnya berapa itu? 5. Ada 5. Berarti 4 ya. 14 kali 4. Berapa kalimat itu? Oh iya. Ya. 60. Itu kalau mau dicoba ya. Kalimatnya kalau sama aja segitu. Kalau berbeda
lebih banyak lagi. Ya. Tapi dari 14 itu fokuskan aja. Fokuskan yang dipakai itu kan paling hiya, huwa, yang dipakai kan ana, nahnu. Nah, selebihnya ketika kita lupa ya tinggal balik lagi gitu. Nggak usah difokuskan ana harus hafal 14 ini. Nanti kalau udah ana hafal 14 baru ana praktek. Bukan, dipraktekkan dulu yang gampang-gampang. Ana tuh ingat itu. Nah, nanti ana sering tanya. Nah, ya Umma Arka, hal anti fahimti? Ana fahimtu. Nah, gitu ya contohnya. Walaupun nggak tahu paham apa enggak ya. Paham nih kalau Arka ya. Nah, Berarti paham. paham ya. Fahimtu. Beli yang belum bersuara boleh ya. Praktek. Nyapa ke temennya boleh. Mau masak apa gitu misalkan. Pakai bahasa Arab kan boleh. Nah, itu belum bisa berarti mau masak apa belum bisa karena belum belajar bahasa, belum fiil apa? Mudori. Mudhari. Ya. Mudhari. Ini baru bisa menceritakan. Ya. Tadi pagi saya masak apa? Tapi silakan yang mau bikin contoh apa yang dikerjakan tadi pagi boleh di sini supaya bisa mengetes pemahamannya. Silakan. Sini ya. Sudah setengah 10. Oh iya nggak terasa ya. Nah, Bisa aja Mbak Ana. satu terakhir. Contoh satu terakhir. Nanti ini share ya. Ininya share. Slide ini. Kemarin harusnya ditambahkan slide yang kemarin. Coba satu kalimat terakhir. Siapa? Man. Ada? Saya mau coba Ustaz. Tafadhali. Mas, Man. Mungkin. Nah, tafadhali. Nah. Katabtu al-Qur'ana fi hadzal ba'da subhi. Katabtu Al-Qur'ana fi hadza yaum ba'da subhi. Al-Qur'an. Hadal yom pakai al-yom boleh. Al-yom itu artinya hari ini. Hadal yom, al-yom. Kata. Terus? Ba'da subhi. Nah, ba'da subhi. Nah, subhi. Katabtul Qur'an al-yawm ba'da subhi. Sahih. Ini kalimat sempurna. Fi baiti. Panjang. Sahih. Oh, sebentar. Ini biar nggak hilang, anak save dulu ya. Ini pertemuan kelima ya. Fi baiti ma'a waladi. Fi baiti ma'a walad itu umum. Walad itu bisa laki-laki perempuan. Kalau anak laki-laki ma'a bunayati. Bukan ma'a ibni. Oh, ibni. Ma ibni. Wa zawji. Wa ya. Oh. Sahih. Coba dibaca. Iqra'i. Katabtu al-Qur'ana al-yaumi ba'da al-yauma ba'da subhi fi baiti ma'a ibni wa zawji. Masya Allah.
Zauji itu suami ya? Iya. Sahih, zauj. Ibni, Zauj. Ada lagi? Terakhir. Bonus. Muwita sebenarnya nih. Muwita. Ana coba ya Ustadz. Boleh. Tapi belum panjang kayak Ken. Yang nanti ditambahin sendiri. Sami'tu Masya Allah, sami itu azan subhi ada subhi minal masjid. minal Masjid. Ya, sahih. Kami itu ada nasubhi minal masjid. Nah, itu ya. Berarti dari sam itu tidak perlu pakai ana lagi Ustadz ya? Iya, kenapa? Karena sudah Kenapa nggak pakai anak? menunjukkan. Karena tu ini Sudah ya, anak. menunjukkan. Sudah menunjukkan. Betul. Iya. Tu ini menunjukkan anak. Nah inilah Nah. fokus kita yang kita pelajari ini. Kita belajar ini sebenarnya kan belajar kita domir. Nah kita tanpa menyebutkan yang lainnya sudah tahu itu fungsinya domir. Katabtul Quran al-yawm ba'da subhi fi baiti ma'abni wa zawji sami'tu adana subhi. Nah ini nanti kita pelajari juga di sini. Kenapa jadi i? Ya. Adana subhi minal masjid. Masjidi. Gimana? Cukup? Yakfi? Oke. Kalau ternyata waktunya terasa cepat ya. Terasa cepat. Ya. Ya itulah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar bahasa Arab demi sedikit. Yang penting dipraktekkan di murojaah ya, karena inti dari belajar adalah murojaah. Apa yang sudah dipelajari ke belakang diulang lagi, apalagi dan dipraktekkan. Di situ nanti jadi bahan diskusi. Ya kalau seperti ini kan enak ya, kita hidup belajarnya tidak hanya dari anak nanti pada tidur ya. Yang lain nggak apa-apa, yang memang belum bisa menyampaikan nggak apa-apa, nyimak dulu. Nanti kan timbul pertanyaan di situ. Sip, barangkali cukup ya untuk ininya 9:30 ya, 1,5 jam kurang lebih tadi kita membahas tentang murojaah fi'il madhi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar nanti insyaallah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari supaya bisa merencanakan. Kalau sudah belajar fi'il madhi sudah bisa menceritakan. Nah, nanti PR-nya semua membuat kalimat seperti ini ya, membuat kalimat seperti ini tentang aktivitas saja, yang mudah saja ya, bahasanya yang mudah, jangan yang susah-susah. Nanti cari bahasa konsekuensi, bahasa Arabnya apa ya nggak ada, maksudnya bingung gitu kan. Proporsional, aduh susah. Misalkan jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Misalkan saya bangun tidur jam 4, misalkan habis bangun tidur, saya berwudu, kemudian sholat, baca Quran, masak, beres-beres gitu aja kan, sampai mau belajar. Yang mudah aja, intinya adalah ini, atau kita menceritakan anak kita gitu kan, anak saya namanya ini terus ya, insya Allah kalimatnya lebih bagus ya, lebih bagus. Nah, nanti boleh kita koreksi, boleh kita bahas di pelajaran, oh ini anak buat kalimat ini, koreksi. Nah yang lain kan jadi dapat. Nah, dari situlah, dari belajar praktek itu kaidah juga akan dapat. Seperti ini kan, kenapa nanti ini apa, jadi pembahasannya banyak ya, jangan khawatir. Itu barangkali ya Umu Wita ya ininya ya, moderatornya itu yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dari anak itu kurang lebihnya, jika ada hal yang kurang berkenan di hati umat sekalian, mohon dimaafkan. Anak akhiri dari anak sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Umu Wita. Jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah darasnatul lughatil arabiyyah hadza subhi umahat. Allah. Labas. Mumtaz. Hebat, Alhamdulillah jazakallah khairan Ustadz. Kita tutup materi kita tutup pagi ini dengan mengucap istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.